Do I have cash, kan? Aku punya uang nggak? Benar nggak? Itu. Kalau kita jujur gitu kan, daging kita ngomong gitu. Jadi kalau kita punya masalah, kita selalu dilarikan ke, aku punya uang nggak? Mau sakit, punya uang nggak? Ada permintaan, ada orang yang minta, ada orang yang butuh pertolongan, aku punya uang nggak? Gitu. Punya kebutuhan, aku punya uang nggak? Kalau kita punya uang, kita nggak stres. Seolah-olah satu pintu terbuka. Kalau nggak pintu, jendela pun udah terbuka kan? Udah punya uang. Ya, nggak khawatir-khawatir amat kan? Jadi kalau kita tetapi pada saat kita di ujung maut, itulah ketidakjujurannya dia. Dia tidak bisa menolong setelah kita masuk ke alam maut. Gitu. Dia tidak setia, dibilang. Dia tidak jujur, dia tidak setia. Gitu. Dia tidak jujur bahwa dia akan menolong gitu. Bahwa dia akan memberi jalan keluar gitu. Terbukti waktu kita masuk ke dalam alam maut, dia tidak bisa memberi apa-apa. Makanya kata-kata selanjutnya dikatakan bahwa supaya kalau kamu diterima di dalam kemah abadi. Supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi ada hal yang sangat menarik di situ. Kan? Gitu. Nah, itu kira-kira sih melebar sampai ke situ ya. Karena kita tidak, karena di sini masalah apa, lumpuh, sakit, miskin. Yesus datang untuk orang-orang seperti itu. Nah, mungkin korelasinya dengan situasi sekarang adalah seperti yang saya ceritain tadi. Gitu. Oke, saya ada satu poin lagi, tapi silakan Bapak Ibu sih, mungkin ada yang lain dulu. Saya mau menanggapi Bu Flora bicara mengenai ada orang yang iming-iming gitu ya, dia mau ini. Nah itu saya mau nanti sampaikan juga. Ada yang lain mungkin? Selamat malam, Pak Hens. Bu Yolinda sehat, sakit kelemahannya sudah diberikan kekuatan, Amin. Syukur puji Tuhan. sedang disempurnakan. Angkatlah tilammu, katanya gitu. Nah, kata angkatlah tilammu itu sebenarnya Yesus bisa bilang, engkau sudah sembuh, pulanglah ke rumahmu. Kan dia pernah bilang begitu ke orang yang lain ya. Karena itu punya rumah. Nah, Ya, kalau ini mungkin dia nggak punya rumah. Jadi Yesus nggak bilang begitu. Jadi Yesus hanya bilang, angkatlah tilammu. Nah, itu merupakan satu kesempurnaan untuk kesembuhannya dia. Ya, iya. jadi saya juga ngomong ke Bu Yolinda nih, ya, uh, angkatlah tilammu, gitu. Ya, Angkat dikelihat sih tilam dan dari berjalan ya. dari senyumnya udah semakin lebar, Bu. Iya. Ya. Ya, mungkin saya mau sedikit berbagi, mau sharing Iya. untuk materi malam ini, pembahasan malam ini. Ya mungkin mujizat itu nyata sekali dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman. Ya, yang mungkin yang saya rasakan itu, mungkin saya mau berbagi kepada kita semua. Jadi, kalau yang saya pernah rasakan ya mungkin kalau sekarang ini kita karena COVID kita juga ini ya pandemi seperti ini jadi dilema juga, penuh was-was kekhawatiran. Nah, kalau yang saya alami sekarang ini mungkin saya mau berbagi, saya punya cerita, jadi yang mungkin saya pun juga nggak tahu penyakit saya ini penyakit apa gitu ya. Jadi mungkin kalau saya hitung-hitung kurang lebih hampir 5 tahun penyakit yang saya alami. Bu Yolinda cerita aja karena Tuhan sedang dengar ceritanya. Ya, ya mungkin saya juga ya mungkin di sinilah ya saya makanya aktif untuk mengikuti kegiatan kerohanian apalagi seperti ini ya mungkin ini caranya kita untuk bisa saling berbagi. Jadi
saya juga nggak paham penyakit saya ini penyakit apa. Jadi kadang itu kalau misalnya saya sakit itu saya tiba-tiba nggak sadarkan diri. Jadi nggak sadar diri, setelah itu kayak kerasukan gitu. Jadi kayak kemasukan nanti bicara macam-macam seperti ada yang menguasai saya. Menguasai saya dan itu pun uh, menggunakan karena saya Toraja, menggunakan bahasa Toraja jadi nggak paham. Padahal saya sendiri kelahiran Kalimantan gitu, nggak pasti dengan bahasa Toraja. Dan itu selalu menggunakan bahasa Toraja yang itu di luar dari kendali saya seperti itu. Nanti kalau setelah didoakan baru saya sadar dan itu sudah berlalu. Saya berumah tangga kurang lebih sudah mau 5 tahun dan itu terjadi pada saat saya sudah menikah dengan suami saya. Uh, Sempat waktu itu saya karena selalu yang saya omongkan ada saya menyebut kayak diri saya ini menjelma kayak orang di tubuh saya ini kayak orang lain gitu. Jadi saya selalu ngomong saya ini gitu. Jadi intinya itu saya ini maksudnya yang mengendalikan saya ini orang lain. Jadi dia itu saya nggak tahu ceritanya seperti apa dengan suami saya dulu. Jadi seolah-olah dia itu kayak ilmu ilmu perdukunan yang masuk ke diri saya. Dan itu pun saya kaget. Kalau saya sadar itu, jadi ibu saya ataupun suami ataupun pendoa yang datang itu pasti selalu ngomong ya karena ada apa di luar dari kendali kita orang-orang yang ingin menghancurkan diri kita seperti itu. Dan saya pernah mengalami saya mengeluarkan dari mulut saya sendiri itu seperti apa akar-akar yang langsung keluar dari mulut saya langsung. Jadi itu betul-betul nyata dalam kehidupan saya. Benar-benar nyata yang saya alami. Benar-benar di mulut saya itu keluar serabut. Jadi waktu itu uh, secara tidak sadar sih orang yang melihat saya itu mengatakan kalau saya itu kena santet seperti itu. Ya mungkin secara pribadi saya juga dilema sekali dan itu adalah salah satu hal dalam kehidupan saya yang saya merasa ini penyakit apa seperti itu. Dan syukur puji Tuhan setelah saya sebelumnya saya kan tinggalnya di Kalimantan Timur di bagian Kutai di sana ya. Dan sekarang karena saya sudah pindah ke Samarinda, sudah kurang lebih mungkin 3 bulan. Syukur puji Tuhan itu saya tidak pernah ini lagi. Seperti itu Pak Hens. Yang mungkin sebenarnya dari dalam hati saya itu ini penyakit apa seperti itu ada pergumulan tapi suatu mujizat saya masih hidup sampai sekarang seperti itu karena saya yakin dan percaya kita semua pasti punya pergumulan. Jadi ya kalau saya kena itu selalu ngomongnya itu ya kayak bukan saya jadi selalu ngomongnya itu bahasanya lain bahasa lain dan saya menjelma jadi seorang wanita yang seolah-olah mengejar suami saya seperti itu. Kamu dekat sini.
Oke, terima kasih Bu Yolinda. Ini bukan kebetulan ya, bukan kebetulan malam hari ini eh, Ibu menceritakan sesuatu yang untuk itu Yesus datang ya. Teman-teman, jadi sampai sekarang kapan terakhir Bu Ibu mengalami seperti itu? Eh, di bulan ini bulan Juli kali ya, Juli Oh, atau baru Juni. ya, baru. Eh, Suaminya di rumah? Kenapa? Ada suami di rumah? Besok besok kita pergi Sum, itu orang tukang jam tadi di Ada. rumahnya capung lah Suami nggak, suami suami di lokasi kerja. begitu. Oh, oke. Di lokasi kerja. Iya, di Oke. lokasi kerja saya sama mama, sama ibu, sama anak-anak di rumah, sama adik. Oke, oke. Oke. Ya, tapi yang saya rasakan waktu pas mulai awalnya itu, saya memang bermimpi, Kak Hens. Jadi mungkin itulah ya, yang dikatakan, saya sampai bilang ini saya kenapa seperti itu kan. Jadi saya mimpi waktu itu saya masih di Balikpapan setelah pasca habis melahirkan. Jadi saya bermimpi bahwa ada orang yang membawakan saya, dan itu yang ternyata menjelma di diri saya selama itu. Jadi datang menyiapkan saya peti, Oke. dan saya cerita kepada ibu saya bahwa saya mimpi ibu ini menyiapkan saya peti seperti itu. Dan berapa hari kemudian saya mimpi lagi ada dua orang laki-laki naik motor yang menunggu saya di jalan dan ingin menusuk saya di pinggang saya gitu. Uh, Terus saya ditanya nih, saya cerita lagi ke ibu saya kan, saya mimpi. Terus ditanya, waktu itu kena tertikam atau enggak gitu. Saya bilang enggak sih, cuman sempat mau ditusuk karena saya ditunggu di jalan seperti itu. Uh, Berapa, kalau nggak salah mungkin ada mau hampir berapa hari itu saya nggak bisa jalan, bener-bener nggak bisa jalan, ke toilet aja sampai bungkuk-bungkuk seperti itu. Nah, disitulah awalnya semuanya, sampai saya itu kadang kayak nggak sadar diri, tiba-tiba ngeblank gitu, tiba-tiba jatuh, nanti habis itu bukan saya yang berbicara, dan sampai harus panggil pendeta atau pendoa. Dan syukur puji Tuhan sampai sekarang ini, oh, saya nggak pernah mau yang, walaupun saya selalu ngomong saya perdukunan, terus katanya ada ngambil apa, saya ini dikasih makan sesuatu lewat perantara dari kuburan, pokoknya ngomongnya selalu seperti itu. Saya yang kalau saya apa, secara tidak sadar orang yang mendengar gitu, jadi akar-akar dari kuburan yang diambil katanya, sampai betul-betul nyata saya, bapak ibu, saya tidak berbohong sama sekali, saya mengeluarkan akar-akar itu dari mulut saya. Ya, Bu Yolinda, malam hari ini bukan kebetulan ya. Malam hari ini Ibu bisa mengalami mujizat ya. Itu bukan karena apapun, tetapi karena kuasa Yesus itu memang sudah memberikan satu hadiah yang besar ya. Iya Pak. Ya, kuasa Yesus itu sedang disediakan dan memang tersedia untuk Ibu malam hari ini. Dan hanya ada satu jalan keluar. Memang hanya ada satu jalan keluar. Dan jalan itu terbuka ya malam hari ini. Amin. Kita mau mengambil waktu sekarang karena kita tidak mau melewatkan ya. Bapak Ibu bisa unmute ya mikrofonnya. Kita berdoa, kita teman-teman yang mau arahkan tangannya kepada Ibu Yolinda, tidak ada yang mustahil dan Allah Roh Kudus sedang bekerja malam hari ini. Kita akan memperkarakan dan kita akan mengundang Yesus, kuasa darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang telah tumpah dan habis di atas kayu salib, tubuhnya yang tertombak, tercabik, ya, yang tergantung di atas kayu salib. Ibu Yolinda, ada minyak urapan di situ?
Sudah habis, Pak. Udah habis, Iya. ya udah habis. Ada minyak goreng, ada minyak kayu putih. Ada. Boleh apa aja, apa aja. Ini hanya sebagai tanda aja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami undang kuasa-Mu, kuasa yang luar biasa yang telah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Yang kami alami, kami lihat, dan itu yang akan melepaskan ibu ini. Arahkan setiap tangan Bapak Ibu ke dalam layar di mana dia, Ibu Yolinda. Ya, dioleskan di keningnya, Ibu, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Ibu arahkan hatinya kepada Tuhan. Ada Yesus Tuhanmu yang berdiri di hadapanmu hari malam ini, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Aku lihat anak ini. Dia adalah anak kekasih-Mu. Aku percaya Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau telah menghancurkan segala kuasa-kuasa yang belenggu-belenggu yang menguasai dunia ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Supaya setiap kuasa-kuasa yang membelenggu hidupnya, malam hari ini juga, aku perintahkan Engkau lepas daripadanya. Dari Ibu Yolinda, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku perintahkan Engkau dalam nama Yesus, meninggalkan dia. Dalam nama Yesus, perintahkan Engkau untuk tinggalkan ibu ini di dalam nama Yesus. Dan Engkau bebas dalam nama Yesus. Karena kuasa Yesus bekerja atas Engkau. Engkau tidak dapat menguasainya. Dalam nama Yesus, Engkau harus lepas dalam nama Yesus. Engkau dikuasai. Engkau adalah milik Kristus. Engkau milik Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat menguasai Engkau. Tidak ada yang dapat memelenggu hidupmu. Tidak ada yang dapat menggunakan tubuhmu dalam nama Yesus. Tubuhmu adalah milik Kristus dalam nama Yesus. Mulai hari ini, hai kuasa-kuasa yang menguasai tubuhnya, aku perintahkan Engkau lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sempurna kasih Allah untuk dalam nama Yesus. Terlepas Engkau dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau akan dilepaskan dalam nama Yesus. Kuasa Yesus Tuhan. Hei Engkau, aku perintahkan untuk lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Yesus sudah menebus hidupnya. Yesus sudah menebus. Yesus sudah menebus jiwa dan rohnya, tubuhnya. Sempurna dalam nama Yesus. Lepas Engkau dalam nama Yesus. Aku perintahkan Engkau meninggalkan dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh-roh dalam nama Yesus. Aku tidak tahu namamu, tapi Yesus tahu Engkau telah dihancurkan dalam nama Yesus. Dilepaskan Engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Yesus akan melepaskan Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terlepas Engkau dalam nama Yesus. Aku perintahkan damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Menguasai jiwamu. Menguasai tubuhmu. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan Engkau keluar dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepaskan dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sempurna kasih-Mu. Tuhan, berkait dia. Kami jauh dari tempatnya, tapi kami percaya Engkau bekerja dengan luar biasa. Lepaskan dia dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa dari tempat kami berada. Engkau ada di tempat dia berada dalam nama Yesus. Lepaskan dia. Tuhan, tuntun dia. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya dalam nama Yesus. Terpujilah Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kuasa dari tempat kami. Dalam nama Yesus. Aku percaya Engkau terima kesembuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus. Aku berdoa Engkau terima dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Engkau terima. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Hei, Engkau aku perintahkan untuk melepaskan diri dari orang ini. Dia milik Yesus Tuhan. Aku berdoa Yolinda dalam nama Yesus. Engkau milik Yesus Tuhan. Tidak ada yang dapat menguasai kau. Dari tempat ini, aku perintahkan semua kuasa yang telah ditanam oleh yang jahat di dalam dirimu. Terlepas, termeterai, terlepas malam hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terlepas malam hari ini. Engkau bebas malam hari ini. Engkau merdeka dalam nama
Yesus engkau merdeka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam diri. Darah-Mu Yesus melepaskan. Dan engkau terus bekerja supaya sungguh-sungguh hari malam hari ini dia dipulihkan. Dipulihkan. Tidak ada lagi. Aku bungkus, aku meteraikan dia dengan darah Yesus malam hari ini. Aku meteraikan siapapun yang akan mengganggu jiwa dan rohnya. Aku pertaruhkan dalam nama Yesus bahwa hari ini kami menjaga dia. Aku menjaga dia dalam nama Yesus. Siapapun engkau roh-roh jahat, aku perintahkan untuk engkau tidak lagi mengganggu jiwa dan rohnya. Aku mau melawan engkau dalam nama Yesus. Karena darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, kuasanya melepaskan dia. Tidak ada lagi kuasa yang dalam nama Yesus. Tidak ada waktu untuk mengganggu dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku meteraikan. Ada kemah-kemah yang berjaga-jaga, ada malaikat-malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sepanjang hidupnya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, terjadi mujizat. Malam hari ini, engkau dilepaskan, engkau menjadi milik Tuhan. Dan tidak menjadi milik siapa lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebutkan dalam nama Yesus. 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 Sebut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita sebutkan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya akan pergi. Lawan. Pergi keluar engkau. Aku percaya, keluar kau. Nama Tuhan Yesus. Keluar kau dalam nama Yesus. Kau perintahkan keluar kau dalam nama Yesus. Engkau dapat Kau tidak punya kuasa lagi. Engkau tidak punya. Keluar kau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Ku perintahkan engkau. Ku perintahkan engkau. Keluar dalam nama Yesus. Dalam dalam nama Yesus keluar. Engkau ku perintahkan. Aku perintahkan engkau ke jurang maut hari ini. Malam hari ini ke jurang maut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak atas hidupnya. Yesus sudah membayar di atas kayu salib. Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Darah Yesus sudah membayarnya. Darah Yesus sudah membayarnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lawan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lawan dalam nama Yesus. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, engkau tidak berhak atas dirinya. Dalam nama Yesus. 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 Dalam nama Yesus. 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 Dalam nama Yesus. Katakan lagi dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. 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 Terus ulangi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai malam hari ini, engkau sudah tercatat namamu dalam buku kehidupan anak domba. Dalam nama Yesus. Aku percaya Yesus Kristus akan berjaga-jaga di sepanjang hidup. Malam hari ini kau terima pemulihan. Malam hari ini engkau si jahat tidak boleh lagi mengganggu hidupnya. Aku perintahkan engkau masuk ke dalam jurang maut. Di dalam aku kunci meteraikan engkau dalam ruang maut. Jangan pernah lagi masuk dalam hidupnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bu Amin, Yolinda puji Tuhan. sudah sadar ya? Iya, Tuhan pulihkan terus. Terima kasih semuanya. Oke, Ya, saya Tuhan berkasih ya, Bu. tadi Bu ada mama ya? Yolinda, Iya, percaya. karena saya kalau seperti itu kayak saya langsung kayak gelap gitu, gelap semua yang saya lihat. Jadi pada saat saya begini tuh kayak gelap sekali, jadi kayak terkunci badan saya. Ya, kita bisa lihat dari tadi. Iya, seperti itu. Jadi Sekarang bebas, Bu Yolinda. jadi saya pasti akan berdiup-diup, jadi kayak harus tiup-tiup berapa kali baru bisa sadar seperti itu, Pak. Ya, tapi saya dengar tadi bahasa-bahasanya, Bu. Ya, tadi saya dengar bahasa-bahasa Bahasa Toraja. Iya, saya dengar tadi. Oke. Iya, sule-sule itu orang La itu Sulemo. roh-roh dari itu tuh, dari orang-orang mati itu. Ya, tapi percaya ya, Bu Yolinda, tidak ada yang susah. Ini juga bukan apapun, tidak ada yang kompleks, tidak ada, nggak ada. Kuasa darah Yesus itu sesederhana itu, memang sudah menyelesaikan. Jadi ibu tidak perlu takut, dan ini yang penting, ibu sendiri untuk memiliki keteguhan hati bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Mama mana kelihatan ya mukanya? Kelihatan mukanya Mama. Bapak di sini. Ya, Mama juga harus benar-benar Mama harus benar-benar menjadi teman sekutu ya, sekutu untuk bisa sama-sama ya, selalu berpegangan tangan untuk melawan kuasa si jahat. Dan kita nggak perlu kekuatan macam-macam. Ingat itu. Darah Yesus itu sudah cukup. Darah Yesus itu sudah menyelesaikan semuanya. Ya, percaya ya. Nggak ada kuasa di bumi ini yang tidak selesai karena kuasa darah Yesus. Gitu. Apapun ya. Ya, puji Tuhan ya. Tapi terus, karena apa? Karena terus selalu berdoa dan perkatakan ya mengenai kuasa darah Yesus. Ya. Haleluya, terima kasih sharingnya Bu Yolinda. Itu memberikan kita juga kekuatan kepada teman-teman yang ada dalam Zoom ini. Bahwa tapi menarik ya, teman-teman bisa lihat ya, pada saat kita berdoa itu dia bereaksi itu tadi itu ya, kelihatan reaksi. Tapi ingat ya, mulai malam hari ini sudah kita meteraikan ya. Saudara-saudaramu di dalam Zoom ini berdiri dengan teguh ya, mengangkat panji yaitu darah Yesus gitu. Dan inilah peperangan kita, yaitu peperangan melawan penghulu ya, semua penguasa-penguasa. Sekali lagi ya, teman-teman, kita sepakat ya, saya ambil 1-2 menit ini kita berdoa satu kali lagi ya, dalam nama Yesus. Aku berdoa, setiap penghulu-penghulu, setiap pemerintah-pemerintah, setiap penguasa-penguasa, setiap roh-roh jahat, malam hari ini siapapun engkau, aku belenggu, aku ikat engkau dan aku lemparkan engkau ke dalam jurang maut. Aku tahu itu dari kebenaran firman Tuhan. Jadi malam hari ini kuasamu tidak ada lagi, kekuatanmu tidak ada lagi. Karena kuasa Yesus, darah Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Untuk saudaraku Yolinda, engkau tidak berhak lagi atas hidupnya. Karena engkau akan berhadapan dengan darah Yesus yang telah menyelesaikan dan membungkus hidupnya. Mulai malam hari ini, aku meteraikan dan termaterai. Apa yang kami ikat di sini, apa yang aku ikat di sini, terikat sempurna di surga. Haleluya. Haleluya. Yesus hidup. Yesus berkuasa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Iman ibu adalah menjadi bukti ya, menjadi bukti dari apa yang tidak kelihatan ya. Jadi iman itu merupakan dasarnya. Nah, iman di dalam apa? Iman di dalam darah Yesus.
kuasanya sudah menyelesaikan, ya. Haleluya. Amin. Amin, haleluya, ya. Roh yang ada dalam Ibu Yolinda lebih kuat, lebih berkuasa. Amin. Mengalahkan kuasa maut. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Makanya Pak, saya tertarik sekali dengan materi hari ini. Makanya saya sampai di WA itu saya jadikan histori buat saya bahwa mujizat Tuhan itu memang nyata dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Luar biasa. Dari tahun 2015 sampai dengan sekarang itu cukup lama saya menderita penyakit ini. Jadi saya sendiri pun saya bingung, saya ini sakit apa gitu. Sampai saya ke saraf, ke dokter saraf gitu. Jadi saya pastikan apakah karena ada gangguan di ini, dan saya sudah ini tes dan ini normal. Itu hasilnya normal gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Dan yang kalau dulu saya pada saat saya sakit seperti itu betul-betul ibaratnya kalau karena saya tidak sadar, jadi ya biasa ya adik atau ibu saya yang sama-sama saya itu ya, saya tuh ngomongnya tuh ngomong bahasa itu bahasa Toraja, dan saya sendiri pun tidak lancar bahasa Toraja karena saya kelahiran Kalimantan seperti itu. Dan saya selalu menyebut nama orang gitu. Ya, saya selalu berdoa buat orang itu. Semoga saja orang itu selalu dalam damai sejahtera, dan saya tidak pernah mau ada musuh seperti itu. Iya. Iya, apapun itu, Ibu tidak usah mengkait-kaitkan dengan apapun juga. Orang itu, siapapun manusia, nggak usah. Ya, karena darah Yesus itu memang tidak pandang bulu, tidak pandang apapun. Ya, dia memang harus menghancurkan semua kuasa-kuasa jahat yang membelenggu roh, jiwa, dan tubuhmu. Ya. Iya, Pak. Oke, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya, selalu angkat pujian itu di rumah, ya, di apapun yang ada kuasa dalam darahnya, ya. Karena memang kuasa itu yang sesederhana itu telah menghancurkan semua belenggu-belenggu, roh jahat, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, ya. Oke, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Yolinda terus kuat di dalam Tuhan. Tidak perlu khawatir lagi karena kuasa Yesus memang telah selesai menebus dan menyelesaikan segala sesuatu untuk hidup. Kita tidak punya apapun. Tidak punya usaha untuk itu. Yesus memberi hadiah itu cuma-cuma. Raih, nikmati itu. Imani itu terjadi dalam hidupmu. Ya, haleluya. Bapak Ibu, mungkin kita sudah tiba di penghujung ya. Kita lanjut lagi besok. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami melihat bahwa Engkau selalu terus melakukan pekerjaan-Mu dan terus menyelesaikan pekerjaan-Mu di dalam dan melalui hidup kami. Biarlah secara khusus malam hari ini kami bawa di dalam doa, kami mengucap syukur untuk saudaraku Yolinda yang Engkau telah bebaskan rohnya, jiwanya, tubuhnya dari semua cengkraman setan iblis, roh jahat, penghulu, penguasa, pemerintah-pemerintah. Dan malam hari ini kami meteraikan. Zoom malam hari ini memeteraikan bahwa Yolinda dimeteraikan terlepas dari semua kuasa-kuasa itu. Engkau tidak berhak lagi atas tubuhnya dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak atas jiwanya. Engkau tidak berhak atas rohnya dalam nama Yesus. Dia adalah milik Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara kami yang bersama-sama kami malam hari ini juga kami dikuatkan, terus diteguhkan untuk pilihan dan panggilan kami. Karena kami tahu dan percaya bahwa kasih Allah sempurna untuk membawa kami di dalam kesetiaan untuk sampai ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan.
Mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami untuk mengantar kami setia sampai akhir. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Oke, terima kasih Pak Terima Ujang. kasih. Terima kasih. Selamat Pak malam. Weli, Selamat Linda. malam. Pak Halo, Theo. Agus. Terima kasih Halo, Bu Eli. Yulinda. Selamat Tuhan Kita berkati. itu aja, Paulus. itu aja atas Ya. Semangat Bu, Linda, semangat terus. Iya.